Video ini berisi spoiler film dan kata anjay, jadi jangan ditiru ya anak-anak. Halo genj Halo para orang-orang sukses dimanapun kalian berada. Damang, kedua artoste. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film dengan judul Prayers for Bobby. Film ini cukup geli, geleh, bahkan pakejet jeung orek. Intinya film ini menceritakan suatu keluarga di mana keluarga itu memiliki 4 anak. Nah, salah satu di antara anaknya tersebut adalah gay. Gimanakah nasib anak tersebut, bahkan apa yang akan dilakukan keluarga tersebut? Akankah anaknya ini ditumbalkan kasih Saipul atau kasih Reinhard? Kita lihat saja nanti. Oke, daripada lama-lama babacrek wae, mending kita skuy aja ke videonya cuy. Anjay. Kisah ini berlatar pada tahun 1982. Di awal film, kita ditunjukkan suatu keluarga yang sangat-sangat bahagia. Mereka sedang bermain football bersama. Pokoknya keluarga bahagia banget lah. Ada kakaknya, adeknya, emaknya, bapaknya, nininya, akinya, uyutnya, cicitnya, cacat, cucut. Fuck. Gak sampai di situ juga sih, cuman ada neneknya lah. Nah, saat seru-seruan main football, salah satu anaknya pun memeluk cewek yang mungkin bisa dikatakan dia diundang sama emaknya ini untuk main bareng. Kayaknya mereka ini pacaran deh. Lalu mereka pun merayakan ulang tahun si neneknya ini dengan bahagia cuy. Oh iya, sebelumnya, biar sirah mastaka dan hulu kalian gak liar atau pusing, saya akan memperkenalkan dulu nih. Cerita ini akan berfokus kepada Bobby. Bobby adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan memiliki kakak bernama Ed. Lalu 2 adiknya, dah lah gak terlalu penting ini ya kan. Singkat cerita, di malam hari Bobby nganterin pacarnya balik. Dan saat si pacarnya minta bergenjotan di mobil, si Bobby ini nolak dan minta putus entah alasannya apa. Lalu Bobby pun melihat tempat klub malam para kaum penyuka sesama jenis, dan ia pun langsung tancap gas. Keesokannya, Bobby memperhatikan seorang pria yang sedang tersenyum dan berjalan ke arahnya. Dia pun terus memperhatikan pria itu. Tetapi pria itu langsung memeluk seorang wanita. Bobby pun merasakan sesuatu jibangan di dirinya dan mengira bahwa dia adalah gay. Not telling the truth. I have these flying dreams and I was so afraid. Singkat cerita, Bobby hendak meminum obat untuk bunuh diri karena mengetahui bahwa dirinya adalah gay. Tapi kelakuannya pun diketahui sama lanceknya si Ed. Ed pun kaget karena adiknya ini kayak lagi minum obat teler. Pas ditanya ternyata si Bobby nggak minum obat itu karena takut masuk neraka. Bobby pun nangis dan membuat Ed ketakutan. Lalu si Bobby akhirnya cerita kalau dirinya adalah gay. Ed gak percaya dengan perkataannya, dan Bobby meminta Ed berjanji untuk gak bilang siapa-siapa soal hal ini, bahkan ke emak bapaknya juga. Singkat cerita, Ed malah ingkar janji dan bilang sama ibunya perihal Bobby. Lalu ibunya pun mendiskusikannya bersama bapaknya dan malah adu mulut di situ. Kebetulan pas rame berdiskusi, Bobby datang dan bertanya, "Emak bapak nuju naon? Arek cerai ulah." Ia pun langsung sadar kalau mereka lagi meributkan perihal dirinya dan langsung menghajar si Ed, dan ibunya pun langsung menenangkan Bobby. Emaknya terus-terusan berusaha menyembuhkan Bobby dan membawa anaknya ini ke psikiater. Psikiater bilang bahwa si Bobby harus mau berusaha, dan ia juga mengajak ayahnya ikut terapi juga. Bobby akhirnya berusaha berbagai cara, kunjungan ke tempat ibadah, berolahraga. Lalu Bobby, Ed dan ayahnya pun mencoba untuk mendekatkan diri dan menghabiskan waktu bersama dengan cara bercamping. Di rumah, ibunya pun menyuruh Bobby untuk berkencan dengan murid ibunya dan mereka pun berkencan. Di tempat pesta, Bobby bertemu Ed dan memperkenalkan ceweknya masing-masing. Ya walaupun si Bobby kayaknya males jalan sama ceweknya sih. Lalu Bobby pun berjalan dan menabrak seorang cowok. Cowok itu pun langsung bilang, "Pakai mata dong gay." Dia pun langsung kaget dan menarik lengan si Ed. Lalu ia pun mengira bahwa Ed lah yang memberitahu teman-temannya bahwa dia adalah gay. Singkat cerita, si Bobby ngejemput emaknya dan si Bobby pakai pakaian yang norak dan berpose kayak cewek gitu. Emaknya pun langsung memarahi dia karena berperilaku seperti jablay. Bobby pun langsung ngambek, bad mood, adat-adatan, aral, pundung, dan pulang jalan kaki. Ternyata si Bobby malah mengunjungi klub malam para gay cuy. Dia pun melihat-lihat di dalamnya dan tiba-tiba anjir gila. Si Bobby pun dicium sama cowok, anjir gila, sumpah cuy.
Lalu dia pun sadar atas dosanya dan buru-buru balik. Di jalan, ia menemukan sebuah info bahwa akan ada perayaan pesta gay gitu. Keesokannya mereka pun kedatangan tamu, yaitu saudara sepupunya si Bobby dari Portland. Mereka pun makan bersama, tapi makan bersama itu gak menyenangkan karena pembahasannya adalah Bobby dan membuat semua orang membisu. Sepupunya itu menyuruh si Bobby mengunjungi rumahnya di Portland untuk main. Malamnya ada teman-teman gay si Bobby, pria yang menggunakan pakaian wanita gitu. Emaknya pun kaget dan memarahi si Bobby. Bobby pun stres dan mulai meninggalkan rumahnya lagi. Singkat cerita, Bobby berangkat ke Portland untuk rumah sepupunya tadi. Setelah sampai, mereka menghabiskan waktunya bersama, bahkan sampai main ke klub malam. Di klub, ia bertemu seseorang bernama David dan saling bercerita mengenai pergeian bersamanya. Anjir, pergeian dong. Si David ini ngusulin untuk bilang sama ortunya si Bobby, terima aku apa adanya atau lupakan aku. Ini mah judul Indosiar anjir. Mereka pun mulai sering menghabiskan waktu bersama. Sampai ada saat si Bobby mau balik ke rumahnya lagi, si Bobby ciuman dulu sama si David. Coba, aing mah geli anjir nonton film Kosia. Bobby pun telah pulang ke rumah dan suasananya sangat baik sekali. Tapi saat enak-enak ngobrol, si Bobby pun nyeletuk bilang bahwa dia ketemu seseorang di sana. Keluarganya pun langsung senyum. Tapi saat dilanjut bilang seorang cowok, emaknya pun berdiri dan ke dapur. Emaknya pun bilang untuk tidak membahas hal itu lagi. Bobby pun terus-terusan menceritakan soal si David. Bahkan sampai emaknya marah-marah cuy. Bobby bilang ke emaknya, terima aku apa adanya atau lupakan aku. Emaknya pun bilang kalau dia gak mau punya anak pendosa dan gay kayak gitu. Bobby pun langsung keluar rumah. Keesokannya, Bobby bakalan pergi ke Portland lagi. Emaknya pun gak mau nganterin si Bobby dan cuma nangis di dalam rumah sambil noong di jendela. Bobby pun berpamitan dengan saudaranya dan saudarinya pergi ke Portland. Singkat cerita, si Bobby pun main ke rumahnya si David dan dikenalkan sama orang tuanya si David. Ya layaknya pacaran gitu, kan suka diajak dikenalin sama orang tua ya kan. Lalu si Bobby pun merasakan bahwa dosa mengalir deras dalam dirinya dan dia hanya melamun. Ngalamun tarik, si goblok, mabok gula tuh. Keesokannya, Bobby pun merasa butuh teman cerita dan nelpon si David. David pun tak menjawab teleponnya. Ia pun jalan menggunakan mobilnya dan melihat bahwa David sedang bersama pria lain. Ia pun makin gak enak hati dan menangis karena apa yang telah ia buat. Ia pun lalu berjalan di tepi jembatan dan mengingat-ingat masa lalunya yang kelam setelah ia menjadi gay. Dan yang terakhir, ia ingat kata-kata ibunya dan sambil menangis ia pun langsung bunuh diri alias bundir. Keesokannya, berita tersebut akhirnya sampai kepada adik-adiknya dan kakak-kakaknya, bapak-bapaknya, mamanya, dan terakhir kakaknya si Ed. Di hari kematian si Bobby, David pun memperkenalkan dirinya kepada emaknya si Bobby. Emaknya pun berkaca-kaca dan bersalaman. Lalu setelah David pergi, piring bekas si David pun dibuang ke tempat sampah dan ia pun langsung cuci tangan. Sepupunya pun datang dan kena marah emaknya ini dan mengusirnya. Hari demi hari, emaknya pun memikirkan si Bobby terus-menerus. Ia juga membaca buku karyanya si Bobby. Ia pun kadang menghabiskan waktunya untuk melamun dan menangis. Keluarganya pun benar-benar sedih akan kepergian Bobby. Bahkan Ed sendiri selaku lanceknya si Bobby, mereka benar-benar merasa kehilangan. Singkat cerita, emaknya pun mengunjungi pendeta di gereja untuk menanyakan apakah Bobby akan abadi di neraka nanti. Terus menanyakan ganjaran apa saja yang akan diterima si Bobby ini. Saking sayangnya emaknya itu sama si Bobby cuy, sampai-sampai ia memikirkan anaknya sampai sedalam itu coba. Pak pendeta itu pun merekomendasikan untuk bergabung ke organisasi P-Flag. Jadi P-Flag ini kayak semacam kumpulan orang tua, sahabat lesbian dan gay gitu. Jadi kayak kalau ada masalah soal hal-hal kayak gitu, bisa ke situ untuk saling kasih curhat atau apa gitu kan. Singkat cerita lagi, di rumah mamanya si Bobby kedatangan tamu dan ternyata ia adalah salah satu anggota dari P-Flag dan bercerita mengenai anaknya yang sama adalah gay. Emaknya akhirnya bergabung dan mengikuti kegiatan P-Flag tersebut. Lalu ia pun akhirnya tersadar. Seharusnya ia mengerti keadaan anaknya tersebut dan mengatasinya tanpa menjatuhkan anaknya sampai depresi seperti itu. Ia pun menangis dan menyalahkan dirinya.
Singkat cerita, si Emma dan temannya yang lain menghadiri untuk ikut konferensi mengenai festival gay. Di situ banyak beda yang menolak hal tersebut karena melawan moralitas sebagai manusia gitu. Lalu si pemerintah agak kebingungan mengatasi hal ini. Emaknya ini pun angkat bicara untuk konferensi tersebut. Pidatonya ini sangat menyentuh dan membuat para pendengarnya menangis. Dan akhirnya pemerintah pun menyetujuinya. Singkat cerita lagi bos, akhirnya festival itu dilaksanakan dengan meriah. Dan keluarga si Bobby ini ikut merayakan pula untuk mengenang Bobby. Dan akhirnya si emaknya ini pun menemui Bobby dan memeluknya, tapi ternyata itu adalah orang lain. Ia pun menangis dan berjalan kembali, dan film pun selesai coy. Jadi seperti itulah ending dari film Prayers for Bobby. Akhirnya ya kayaknya ya para kaum gay dan lesbian pun diberikan hak-haknya sendiri gitu. Ya mau gimana lagi lah. Kalau dilihat dari segi hak mungkin ini bisa saja, tapi kalau dilihat dari segi agama ya tentu saja gak bisa gitu kan. Tapi ya menurut saya sendiri sih jangan jadi kayak gitulah. Untuk apa Tuhan menciptakan jenis kelamin yang berbeda gitu kalau umatnya malah suka yang sesama gitu. Jadi sakit wainya video aing punten beli ayapi omongan anu goreng sing dihampurakeun konon jadi Sundanya. Ya segitu dulu video aing, ayeuna anjem. Buat yang belum subscribe silahkan klik dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.